kita mulai. Saya men-share dulu materinya sebentar. Ya, ya. Materinya sudah bisa terlihat? Sudah, Sudah, udah Pak. bisa, udah bisa terlihat? Pak, Sudah ya. sudah Pak. Oke. Pak. Nah, materi kita yang ke-9 ini adalah membicarakan tentang manusia seutuhnya. Jadi kita membicarakan hubungan antara fisik, jiwa, atau hati, atau kalbu, ya, atau yang disebut dengan batin, ya, dan ruh. Nah, sekarang kita membicarakan satu-satu. Pengertian tentang hubungan antara fisik dan jiwa manusia, ya, itu telah dikembangkan oleh para tokoh psikologi kontemporer, ya. Jadi tokoh psikologi pada masa kini ini udah mengembangkan itu tentang masalah kaitan antara fisik dengan jiwa. Nah, yang sekarang kita bicarakan dulu yang lama dulu, ya. Di zaman Yunani itu sudah membicarakan tentang jiwa itu Plato dan Aristoteles. Nah, jadi dia membahas tentang psikologi tentang jiwa. Yang kedua, nah ini sudah mulai meningkat lagi, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental. Jadi dia sudah mulai mengkaitkan dengan pikiran, sudah mulai mengkaitkan dengan persepsi, sudah mengkaitkan dengan intelijensi, sudah mengkaitkan dengan kemauan, ya. Itu terkenal dengan, ya, tokoh-tokohnya tuh Sigmund Freud, Wilhelm Wundt. Nah, yang ketiga, nah ini sekarang sudah mulai berkembang lagi, ya. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme yang dipelopori oleh John Watson. Nah, inilah dia, ya, para pemikir-pemikir yang telah mengembangkan, ya, ilmu jiwa itu sampai ke tingkat ilmu psikologi yang secara khusus. Makanya sekarang, ya, sudah berdiri itu namanya misalnya Fakultas Psikologi, ya. Jadi psikologi itu mempelajari sampai dengan cara mengomong, ya, orang ngomong aja, ya, kalau wawancara sama psikolog itu dari kita cara ngomong, cara duduk, mereka itu sudah tahu. Nah, begitu. Karena mereka mempelajari tentang perilaku-perilaku tentang manusia. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ya, bicarakan yang keduanya. Nah, pengertian yang pertama, nah itu yang pengertian yang disampaikan oleh Aristoteles, oleh Plato, itu lebih menekankan tentang bahasa-bahasa filosofis, bahasa-bahasa filsafat, ya. Nah, yang tahap kedua itu sudah mulai memisahkan, ya, aspek psikologis beda dengan aspek filsafat, ya. Nah, kemudian, nah, yang ketiga yang saya katakan tadi, udah kemandirian ilmu psikologi, ya, sudah benar-benar memisahkan dari filsafat. Jadi psikologi itu tidak dimasukkan ke dalam filsafat.
Pak, suaranya masih di mute itu, Pak. Ya, sekarang kita membicarakan ada 4 hal ya. Ada beberapa hal yang kita bicarakan ini. Yang pertama tentang nafs atau jiwa. Nah, jiwa ya dalam membicarakan tentang manusia itu menunjukkan sisi dalam manusia yang punya potensi baik atau buruk. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Nah, artinya adalah manusia diberikan Tuhan potensi ya dengan jiwanya itu untuk menangkap sesuatu itu baik atau buruk. Ya. Serta untuk mendorong manusia itu melakukannya. Nah, Tuhan berikan potensi, terserah manusia itu mau melakukan kebaikan atau tidak, mau melakukan keburukan atau tidak. Itu dipersilakan kepada manusia untuk memilihnya. Yang jelas potensi itu ada di dalam diri kita. Itu potensi yang terbesar adalah potensi untuk mengerjakan yang baik atau yang jelek. Ini siapa nih? Nggak bisa zoom-nya, Pak. Waduh, ini kenapa pula nggak bisa deh? Iya Pak, banyak yang nggak bisa join Pak. Kenapa gitu? Nggak tahu saya Pak. Itu linknya kan udah saya kasih. Nggak bisa join katanya mereka Pak. Belum, udah Bapak ACC belum ya Pak? Mereka join. Apanya? Katanya belum di ACC Bapak join Zoom-nya. Harusnya nggak perlu gitu. Iya sih. Kebanyakan juga ini sekali ini pakai gitu. Oke, nggak apa. Ini ada 6 orang lagi. Nggak banyak. Tadi ada 15 sudah kita setujui. Nah, ini udah ada 6 orang lagi. Nah, kita setujui. Ya, nggak masalah itu kita apa? Kita setujui nih. Oke, ada 6 orang udah kita setujui lagi. Satu lagi nih mungkin. Wah, ada lagi 2. Ya.